Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alvaran Syahputra dari Rekayasa Pembangkit Energi kelas RPA pagi dengan nomor NIM 42323010005. Saya akan memberitahu step by step prosedur circulating water system. Yang pertama-tama kita akan membuka circulating H2 dan cooling tower purple atau yang berwarna ungu. Setelah itu kita akan memastikan semua katup inlet dan outlet dibuka supaya air mengalir lancar melewati kondenser. Dan sebagai orang lapangan, kita akan menginfokan pompa circulating water siap untuk dioperasikan atau dijalankan. Setelah menginfokan bahwa pompa circulating water sudah bisa dijalankan, kita akan mengecek level pada basin atau bak air cooling tower pada level normal, yaitu 0,0. Dan setelah itu kita akan bisa memulai pompa sirkulasi air pertama. Dan setelah memulainya, kita periksa arus bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Selanjutnya kita akan memeriksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100% dari tampilan sirkulasi air di DCS. Periksa pompa sirkulasi air yang diam tidak berputar terbalik sehingga tidak terjadi kerusakan. Dan di circulating H2 ada sebuah tombol make up dan blow down yang berwarna biru sebagai pengatur pada turning gear dan MTLO temp. Dan setelah tombol itu ditekan, kita akan mengatur keluaran cooling tower make up menjadi 30%. Dan kita prioritaskan seluruh kontrol pada dalam mode otomatis. Pastikan nilai titik setel kontrol benar. Dan itu nanti akan dijelaskan dan diberi step by step dengan teman-teman saya. Dan selanjutnya kita akan mengatur dan memeriksa titik setel cooling tower level blowdown valve menjadi 0,0. Setelah mengeceknya, kita akan mengatur cooling tower level blowdown valve menjadi auto. Saat pompa sirkulasi air berjalan akan terbentuk blade and feed untuk mengurangi jumlah zat pada dan zat padat dan kontaminasi pada proses tersebut. Selanjutnya kita akan membuka lagi circulating H2 dan cooling tower purple yang berwarna ungu. Kita akan memulai lagi atau start pompa sirkulasi air yang kedua dan memeriksa arus bolak-balik menjadi normal setelah memulai beroperasi. Periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100%. Dan itu adalah step yang pertama, yaitu step circulating water system. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang step miscellaneous auxiliary system. Yang pertama, kita akan membuka service and cooling water pumps yang berwarna ungu. Setelah membukanya, kita akan memulai atau menstart out cooling water booster pump yang pertama. Setelah memulainya, kita akan memulai atau menstart lagi bearing cooling water pump yang pertama. Saat tekanan bearing cooling water telah stabil di atas 6,9 bar, atur bearing cooling water pump menjadi auto. Dan start lagi stasiun air kompresor pertama. Sudah memulai yang pertama, kita akan memulai lagi yang kedua. Selanjutnya, saat tekanan stasiun air normal di atas 6,9 bar tercapai, stop stasiun air yang kompresor kedua. Selanjutnya akan ada turbin akseleris, dan itu akan dijelaskan dengan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakir Fata dari RPA pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek tadi pembangkit listrik. Oke. Pertama yaitu turbine range green open or verify open the all turbine drain valve. Turbine range yang hijau dibuka atau pastikan terbuka seluruh katup pembuangan turbin, yaitu turbine throat CVVLV, DRH drain valve, turbine throat atau CVVL valve,
LH drain valve. Nah, nomor yang kedua kita pastikan semuanya itu terbuka. Oke, nomor 2, periksa pipa sistem lubrikasi, sejajarkan katup, pompa, dan waduk yang siap untuk beroperasi. Oke, yang ketiga, jalankan aux oil pump. Terus yang keempat, periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1.0 bar. Oke. Nomor 5, atur emergency DC oil pump menjadi auto. Nomor 6, stop aux oil pump. Nomor 7, periksa emergency DC oil pump start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Oke, nomor 8, atur aux oil pump menjadi auto. Nomor 9, stop the emergency DC oil pump. Nomor 10, periksa aux oil pump start secara otomatis agar tekanan minyak lubrikasi terjaga. Oke, nomor 11, atur emergency DC oil pump menjadi auto. Terus nomor 12, start 1 lube oil reservoir vapor extractor. Nah, periksa tekanan negatif pada wadah minyak pelumasan. Nomor 13, start 1 DEF pump. Terus nomor 14, periksa jika tekanan setidaknya 131 bar. Jadi kita harus periksa setidaknya 131 bar ya. Nomor 15, atur DEF pump menjadi auto. Atur DEF pump keduanya menjadi auto. Nomor 16, pastikan sistem pelindung pada pipa, katup, pompa kampas telah siap beroperasi. Nomor 17, start air set as atau pump. Oke, nomor 18, start pompa hidrogen sisi samping. Periksa juga gen air set diff 0 ke 0,01. Periksa gen H2 set diff ke 0,02. Terus nomor 19, start ekstraktor uap H2SO. Nomor 20, atur emergency DC air side back menjadi auto. Oke, nomor 21 kita atur juga backup pumpnya menjadi auto. Nomor 22, tingkatkan kemurnian hidrogen sampai menjadi 100%. Oke, nomor 23, periksa peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4,0 bar. Oke, nomor 24, periksa alarm tekanan rendah generator hidrogen bersih. Oke, nomor 25, periksa alarm generator jadi bersih. Nomor 26, jadi start turbin bearing lift pump. Nomor 27, atur turbin bearing lift pump jadi auto. Nomor 28, start main turbin turning gear. Nomor 29, atur main turbin menjadi auto. Nomor 30, atur atau periksa titik temperatur gen H2 kontrol sekitar 24 Celcius. Oke, terus nomor 33, atur X frame jadi kontrol auto menjadi auto. Nomor 34, atur atau periksa titik enthalpy menjadi sekitar 43,3 Celcius. Oke, yang terakhir, atur MTLO temperatur menjadi auto. Terima kasih, sekian dari saya, Zaikul Fatah. Perkenalkan, nama saya Saudara Pranowo dengan NIM 42323010004. Ya, di sini ada kondensat atau feed water heater, pemanas kondensat. My menu, pilih my menu, lalu pilih FWH, X dan bypass controls yang berwarna biru, reset dan pastikan pemanas pada LP dan HP posisi reset. Lalu tutup dan pastikan tertutup extraction mouth. Setelah itu buka atau pastikan terbuka extraction drain valve.
Lalu buka main menu, pilih LP heater level controls yang berwarna biru. Atur atau pastikan LP heater 1-4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk disetel ke untuk normal 0,0 cm, lalu untuk yang emergency atau darurat 7,0 cm. Lalu atur LP heater 1-4 pengontrol level normal dan untuk yang darurat di auto. Kembali ke main menu, pilih HP heater level controls yang berwarna biru. Atur atau pastikan titik setel pengontrol level normal dan darurat LP heaters 6 dan 7 diatur ke untuk yang normal 0,0 cm, lalu untuk yang emergency 7,0 cm. Tahap selanjutnya, atur HP heaters 6 dan 7 pengontrol level normal dan darurat di auto. Lalu kondensat sistem kondensat. Buka menu, lalu pilih kondensor stretch dan transfer yang berwarna biru. Pastikan tingkat di tangki penyimpanan kondensat lebih besar dari 75%. Bisa dilihat di instruktur. Tambahkan air jika perlu. Hal ini dilakukan dari tampilan kondensat instruktur dengan memilih 4%, 30%, 60%, atau 80%. Lalu kembali ke main menu, buka kondensor master yang berwarna biru. Atur atau pastikan set point pengontrol kondensor norm markup ke 0 cm. Lalu atur controller the kondensor norm markup di auto. Atur atau pastikan controller the kondensor emergency markup controller sekitar minus 3,0 cm bias. Dan atur controller kondensor emergency markup di auto. Setelah itu, atur atau periksa set point aliran kondensat ke 6 cm dan tetap tempatkan di auto. Titik setel ini di bawah set point. Untuk pompa kondensat pertama yang akan dimulai, yang dipilih, buka katup throttle hingga sekitar 20%. Lalu kembali ke main menu, buka kondenser pump yang berwarna biru. Lalu mulai atau start pompa kondensat pertama. Lalu main menu, pilih kondenser overview yang berwarna biru. Setelah pompa kondensat berjalan selama sekitar 1 hingga 2 menit, buka katup debit pompa kondensat hingga 100%. Lalu buka kembali kondensor master yang berwarna biru. Atur atau pastikan mode kondensor. Pilih satu pada kontrol elemen. Lalu atur atau pastikan set point pengontrol derator level diatur ke 0,0 cm. Sesuaikan output pengontrol derator level untuk menetapkan ke level normal pada 0,0 cm. Ketika level DA berada pada 0,0 cm, tempatkan pengontrol level derator di auto. Atur the condensate polisher system in service. Buka instruktur dulu. Buka katup dalam condensate polisher. Lalu buka katup luar condensate polisher dan tutup katup condensate polisher. Tahap selanjutnya, sesuaikan set point derator emergency overflow sekitar 5,0 cm. Tahap ke-25, atur pengontrol derator emergency overflow di auto. Selanjutnya, turbin gland seal steam system atau segel kebocoran turbin. Periksa sistem segel uap pemipaan dan keselarasan katup sebelum siap beroperasi. Lalu, pilih kondenser vakum system yang berwarna hijau untuk dibuka atau pastikan buka penutup vakum kondensor.
Setelah itu kembali ke main menu, pilih Steam Seal System yang berwarna hijau, buka pelindung sistem penyuplai uap bantu, lalu buka pasokan uap dari main Steam. Buka the gland system supply from CR isol valve. Lalu jalankan satu gland steam condenser X blower. Kembali ke main menu, pilih condenser vacuum system yang berwarna hijau. Lalu jalankan pompa vakum kondensor bagian timur. Jalankan pompa vakum kondensor bagian barat. Terus tutup katup pengaman vakum kondensor. Setelah itu, tahap pastikan vakum kondensor meningkat hingga lebih dari 0,9 bar. Lalu, ketika vakum kondensor telah stabil, hentikan satu pompa vakum kondensor untuk menghemat daya tambahan. Lalu ada feed water system atau sistem air umpan. Pilih FW overview yang berwarna biru. Lalu tutup feed water inlet dan bypass valve untuk feed water heater. Ini memungkinkan startup FW control valve mengatur aliran ke boiler. Tombol ini terletak di pojok kanan atas layar. Lalu buka main menu. Pilih condenser overview yang berwarna biru. Pastikan level DA normal. Lalu kembali ke main menu, pilih FW master yang berwarna biru. Pilih satu elemen pada pilihan mode FW. Sesuaikan atau pastikan output pengontrol startup FW control valve adalah 0% di manual. Lalu pilih BFP A yang berwarna biru muda. Mulai salah satu oil aux pump untuk BFP A. Lalu ke main menu, pilih yang BFP B warna biru muda. Mulai satu pompa oil aux untuk BFP B. Lalu ke main menu kembali, pilih BFP C dengan warna yang sama. Lalu mulai satu pompa oli aux untuk BFP C. Setelah itu, pada BFP yang akan dimulai buka, pastikan terbuka katup masuk ekono. Lalu buka, pastikan terbuka katup BFP research. Tahap selanjutnya, tutup, pastikan katup BFP discharge tertutup. Lalu mulai BFP. Buka katup BFP discharge. Setelah itu atur perlahan output pengontrol BFP heat coupling hingga 40%. Kembali ke main menu, pilih FW master yang berwarna biru muda. Sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira 15 cm lebih. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu step by step tentang boiler water circulating pumps atau pompa circulate air boiler. Yang pertama-tama kita membuka main menu dan membuka boiler circulating water pump yang berwarna biru. Buka atau pastikan buka katup hisap pompa sirkulasi air boiler pada semua biwis IP yang tersedia. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Pompa tidak akan hidup sampai katup ini terbuka. Yang kedua, kita akan memulai atau menstart satu BWCP. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan verifikasi motor level drum menjadi sekitar minus 0,5 cm. Yang keempat, kita akan start BWCP yang kedua. Selanjutnya nomor kelima, kita akan sesuaikan level drum hingga sekitar minus 7,5 cm. Gunakan output mengontrol startup FW
control valve jika perlu untuk menetapkan level. Jika Anda mengisi drum secara berlebihan, Anda dapat membuka mask slowdown yang terdapat pada tampilan boiler circulating water pumps. Dan yang terakhir adalah kita akan membuka FV master yang berwarna biru. Saat level drum stabil pada sekitar minus 5,0 cm, 0,5 cm, tutup dan pastikan tertutup startup FV control valve. Baiklah, itu mungkin yang terakhir. Maaf jika ada salah dan silap, mohon dimaklumkan karena manusia sering berbuat salah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.